Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman yang memang menonton videonya di waktu-waktu tersebut. Eh, di mata kuliah teknologi grafika ini saya bakal ngebahas tentang kemarin kan kita ngebahas macam-macam jenis cetak ya. Ada cetak tinggi, cetak datar, cetak dalam gitu. Nah, sekarang kita bakal ngebahas untuk lebih spesifiknya ya, cetak tinggi. Atau mungkin kalian kenal juga kayak teknik cap, terus kemudian apa namanya cap-cap yang di toko cap ya, terus kemudian cukil kayu mungkin, terus dan banyak hal lainnya, banyak jenis lainnya. Nah, di cetak tinggi ini saya bakal ngebahas tentang woodcut. Nah ini untuk di gambar-gambar ini adalah contoh dari karya woodcut, itu hasil dari cetakan woodcut. Eh, ya, jenis jenis teknik cetak ini yang merupakan bagian dari teknik cetak datar ya, cetak manual dari teknik cetak manual dalam bidang seni grafis. Ini sudah lama digemari oleh banyak pelaku kreatifnya, bahkan sejak masa perjuangan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pembuatan poster-poster zaman dahulu yang mengutamakan pemakaian teknik cukil dalam proses kreatifnya. Nah, mungkin di sini saya akan membahas dulu tentang kenapa sih maksudnya kita kan di desain komunikasi visual, tapi kenapa ngebahas seni grafis gitu. Nah, di sini sebetulnya yang pernah saya katakan sebelum-sebelumnya gitu, kalau misal pembabakan seni dan desain itu untuk saat ini, untuk hari ini itu memang eh, tidak relevan lagi. Maksudnya karena di sini sekarang kita udah masuk era kontemporer, jadi semua pembabakan itu bisa dileburin gitu, bisa didobrak tuh semuanya gitu. Jadi pun misalnya ini woodcut adalah cabang dari seni grafis, tapi juga bisa dipakai sebagai apa namanya, karya desain komunikasi visual gitu. Seperti itu sih. Karena juga apa namanya, ada unsur komunikasi dan lain sebagainya di situ gitu. Apa namanya, perancangan, komunikasi, terus kemudian ergonomisnya juga bisa dapat di situ gitu. Kemudian cetak grafis selalu mengikuti perkembangan teknologi cetak. Dewasa ini teknik cetak mutakhir seperti digital print, chemical print, dan beberapa teknik lainnya kemudian diterima sebagai karya grafis oleh media sosial seni dan desain. Nah, emang sebelumnya memang cetak grafis ini atau cukil kayu atau woodcut ini tuh dipandang sebelah mata gitu, karena memang si karyanya mereka tidak eksklusif, cenderung tidak terlihat eksklusif karena cetakannya banyak gitu, tidak tidak satu gitu. Nah, di situ sebetulnya makanya dari saat itu si teknik cetak seni grafis ini tuh dianggap bagian dari seni kedua gitu. Seni tingkat rendah lah, low art lah, low art atau low brow. Nah, itu sebetulnya apa namanya, itu untuk saat itu ya, karena mungkin si pasar juga menuntut tentang eksklusivitas dari si karya seni ini, si karya grafis ini gitu. Dan untuk saat ini sebetulnya balik lagi karena itu sudah tidak relevan, si karya woodcut itu pun bisa jadi eksklusif karena di situ cetakannya tidak unlimited, tapi juga si senimannya atau desainernya membuat woodcut ini tuh pasti misalnya hanya 10 cetakan misalnya, atau misalnya ya terbatas lah istilahnya seperti itu, dan kemudian si si biasanya si hasil hasil apa namanya, hasil masternya itu dihancurkan gitu setelah misalnya mencapai batas misalnya 5 cetakan gitu, sudah mencetak 5 cetakan, saya itu dihancurkan karena itu juga apa namanya, mengurangi atau misalnya agar tidak diduplikasi kembali, seperti itu. Kemudian cetak desain ataupun seni grafis dalam cabang seni atau desain yang memberikan banyak ruang eksploratif yang dimanfaatkan seniman.
atau desainer untuk mencapai sebuah pencapaian estetik tertentu yang memiliki karakter yang khas. Kematangan sebuah karya desain atau seni grafis dapat dinilai dari kualitas ekspresi teknis sang seniman atau desainernya itu sendiri dan ide yang ditampakkannya. Penjelajahan kedua aspek tersebut kemudian menjadi lebur dan tertuang dalam sebuah karya grafis. Sebagai contoh, misalnya cetakan ukiyo-e 36 pemandangan Gunung Fuji oleh Hokusai yang dikerjakan pada tahun 1823 sampai 1831, menggambarkan sebuah karya grafis yang penuh yang sampai sekarang masih diperhitungkan eksistensinya karena karya series ini masih dianggap sebagai sebuah adikarya yang memperlihatkan kematangan penjelajahan ide dan teknis, juga kualitas kontemplasi dari sang kreator atau senimannya itu sendiri gitu. Yang dengan konsisten mengeram karya ini tentu dengan pendekatan historis budaya dan pada masanya gitu. Nah, mungkin ini kalian juga untuk karya Hokusai ini sering melihat ya, misalnya di kayak mungkin di film tuh, kemudian di Pinterest mungkin atau di Google mungkin atau misalnya di kafe-kafe gitu suka ada tuh yang memang di mural dengan karya seperti ini gitu, yang mungkin tidak sedetail ini sih sebetulnya gitu. Nah, saya juga pengen ngasih tahu untuk ini kan ukiyo-e ya. Ukiyo-e itu sebetulnya eee, apa ya, kayak nama lainnya atau bukan nama lain ya, sebetulnya itu tuh adalah, eee, disebutnya apa ya, metodenya gitu ya, metodenya. Nah, untuk tekniknya sendiri namanya mokuhanga sebetulnya. Cetakan di kayu gitu. Dan apa namanya, mereka memang untuk mokuhanga ini memang khas dari Jepang gitu. Nah, kemudian kayunya juga kayu yang memang tidak memiliki serat gitu. Seratnya kecil-kecil gitu kayak mungkin, bukan mungkin, di situ juga digunakannya adalah kayu dari ceri, dari pohon ceri gitu, yang seratnya kecil dan di Indonesia sendiri atau di negara lain mungkin agak agak, eee, tidak ter tidak tidak banyak atau misalnya bahkan tidak ada. Dan, untuk mokuhanga sendiri atau kyo-e ini, memang si hasilnya akan berupa seperti, cat air gitu karena si tinta yang bukan tinta, si hasil cetakannya bakal transparan gitu dibandingkan woodcut, pada umumnya. Maksudnya kalau misalnya woodcut atau misalnya linocut itu kan, selalu selalu solid gitu, si warnanya tuh selalu keras banget gitu. Tapi kalau misalnya ukiyo-e itu atau mokuhanga ini tuh ya memang, apa namanya, mirip-mirip cat air gitu, seperti itu. Kemudian karena kemampuannya dalam menduplikasi diri, karya-karya desain atau seni grafis di dunia mampu menjangkau beberapa lapisan masyarakat, tidak melulu terbatas pada kalangan elit. Meskipun penghargaan secara harfiah ya, oleh pasar pada karya-karya grafis tidak semahal lukisan atau patung. Karya grafis diharapkan mampu mencapai beberapa lapisan masyarakat dan menjalankan beberapa fungsi seni dan desain, seperti seni sebagai penyadaran, desain produk, poster, dan lain-lain. Sehingga eksistensi dari karya tersebut diharapkan mampu menunjukkan signifikasinya, gitu. Nah, untuk penggunaan-penggunaan dari si grafis ini sendiri memang betul, memang misalnya untuk kebanyakannya sih sebetulnya di poster ya, di pembuatan poster sebetulnya. Dan mungkin grafis-grafis di ya poster sih sebetulnya. Cuman untuk desain produk tuh tidak terlalu banyak ya, karena maksudnya, eee, apa namanya, mungkin lebih kepada produksi massal massal banget ya kalau misalnya, woodcut ini kan nggak bisa pakai mesin gitu sebetulnya, itu tetap manual untuk proses cetaknya gitu. Kan kalau misalnya desain produk kan mungkin lebih ke apa namanya, mekan eee, met mesinisasi ya, apa ya, kayak gitu, mesin lah, maksudnya dengan mesin gitu cetak cetak cetakannya dan itu bakal menghasilkan banyak banyak berkali lipat dibandingkan manual gitu. Seperti misalnya seni sebagai penyadaran itu mungkin, bisa jadi art terapi gitu ketika misalnya, melalui proses-proses dari proses cetak ini, pencetakan seni woodcut ini itu maksudnya kan ada beberapa tahap tuh. Nah, di situ bisa jadi terapinya tuh karena di situ kita bisa eksploratif, bisa
bisa lebih dekat dengan si karya kita dan kemudian bisa, apa namanya, eee, kontemplatif juga di situ, seperti itu. Kemudian, proses cetak yang menjadi prinsip utama dalam karya seni, karya desain atau seni grafis ini ditujukan untuk reduplikasi karya. Problematika dilematis menghadirkan signifikansi dalam perkembangan karya-karya grafis yang kemudian dapat dikelompokkan kepada dua masalah utama, yakni proses yang amat teknis dan mendatangkan banyak kerumitan di dalamnya, dan justifikasi pasar pada karya grafis. Salah satu kelebihan dari teknik cukil ini dapat dilihat dari kemampuannya dalam menghasilkan eksperimen visual yang menarik, yang terdapat pada reklame poster zaman dulu ya. Itu banyak tuh poster reklame zaman dulu gitu. Memulai perpaduan dari tinta berbagai macam, meskipun proses pembuatannya belum menggunakan alat-alat yang tidak lebih canggih dari sekarang ini. Selain itu, kelebihan lainnya yang ditawarkan oleh jenis seni ini adalah teknik yang dimilikinya dapat diterapkan ke beberapa medium yang berbeda, di antaranya adalah permukaan kayu, woodcut, linoleum, linocut yang itu karet, kemudian logam, metal cut, gitu. Terus kemudian, penerapan teknik cukil kayu, linoleum, dan logam sebenarnya sama aja, satu dengan yang lainnya gitu, si tekniknya, karena sama-sama cetak tinggi juga sebetulnya. Di mana yang membedakan hanyalah pada media cukilnya gitu. Hal ini lalu membuat teknik cukil menjadi teknik yang paling sederhana dan relatif mudah untuk dilakukan. Nah, ini untuk gambar di sini adalah contoh-contoh dari, cukil kayu ya, maksudnya, eee, contoh kegiatan mencukil gitu, atau misalnya di bawah ini nih ada apa, proses mencukil gitu. Pertama misalnya ini kalian membuat sketsa, itu sketsanya bisa langsung di kayunya, langsung di MDF-nya, langsung di linonya, dan kemudian bisa juga misalnya kalian gambar di kertas gitu, dan kemudian, ditransfer kemudiannya di kayu tersebut gitu. Dan, apa namanya, bisa juga misalnya si kertas ini kita, apa namanya, pakai lem kayu gitu tuh, dilapisi lem kayu, ditempelkan ke misalnya ke kayunya gitu, dan kemudian udah lama agak kering baru digosok-gosok tuh pakai air dikit-dikit gitu. Nah, itu bakal nempel tuh si si tintanya gitu. Itu banyak banyak metode ya untuk transfer, karya gambar ke si mediumnya ini sendiri. Tapi kalau untuk apa namanya, atau misalnya bisa di-print misalnya, terus kemudian ditransfer gitu, atau misalnya, langsung di apa, linonya atau langsung di kayunya untuk dicukil langsung gitu. Nah, dari gambar juga tetap pakai pensil seperti itu, dan kemudian di sini ada roll, di sini ada catnya gitu, di sini tuh cermin struktur kaca, bukan cermin sih, kaca, lebih ke kaca. Karena kan mereka butuh butuh media yang, datar gitu ya, yang datar, yang tidak bergerigi gitu, karena untuk, meratakan si catnya ini, si tintanya ini dengan roll gitu. Karena kan pas ketika misalnya di-roll-kan ke si karya woodcut-nya itu jangan terlalu tebal gitu. Gimana aja misalnya kalian ngelihat, cap yang misalnya, cap produk, cap halal dan lain-lain deh, yang yang jekrek gitu. Nah, itu kan tipis banget tuh si lapisan di atas cetakannya gitu. Nah, setelah itu kemudian eee, setelah rata lalu apa namanya, di-roll-in ke si karyanya gitu. Nah, kemudian udah seperti itu, sudah terlihat lebih rata, kemudian langsung berikan kertas di atasnya. Setelah itu bisa ditekannya, bisa dipakai roll, bisa pakai sendok, bisa pakai, apa namanya, mesin press, atau bisa pakai apapun itu, asal yang penting itu ditekan-tekan gitu, eee, agar si kertasnya itu nempel banget gitu ke si cukilannya gitu, dan kemudian setelah itu tinggal diangkat dan jadi deh hasilnya, seperti itu. Itu mungkin gambaran kasarnya ya, kalau nanti kita bisa praktek langsung. Kemudian untuk mulai mencoba teknik grafis ini, medium yang paling mudah digunakan adalah medium kayu atau MDF sih sebetulnya. Eee, Sebelum memulai cukil pada medium tersebut,
Hal pertama yang harus disiapkan adalah gambar yang ingin disalin di atas kayu atau platnya. Kemudian dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk mengetahui bagian mana yang ingin ditampilkan sebagai arsiran. Setelah itu, bagian-bagian tersebut selesai dicukil. Proses mewarnai dapat dimulai dengan menggunakan roller. Kemudian, langkah selanjutnya adalah mencetak gambar tersebut ke kertas atau kain dengan cara menekan dan menggosok plat sampai semua cat dirasa sudah menempel dengan sempurna. Nah, ini untuk beberapa prosesnya ya. Saya memperlihatkan beberapa proses yang dilakukan untuk membuat cuplikan kayu gitu. Pertama, saya sketsa. Ini langsung sebetulnya langsung di kayunya gitu. Nah ini sketsa kasar, ini yang kemudian sketsanya agak jelas, lebih dijelaskan lagi. Nah kemudian ini value-nya ada di sini dan kemudian di sini udah dicetak sangat-sangat detail. Kemudian setelah itu langsung dicukil gitu. Sini, sini seperti itu. Kemudian di roll seperti ini, dan kemudian digosok-gosok hasilnya bakal seperti ini dan ini hasil akhirnya. Nge-flip sih sebetulnya. Itu karena kan cetakannya negatif ya, sebetulnya itu negatifnya kita bikin negatifnya. Gitu. Ini kita lihat posisi dua kepala ini, di sini kan sebelah kiri, sini sebelah kanan gitu. Nah, ini seperti ini nih, yang tadi ilustrasi dari apa namanya? Cara pembuatan cukil kayu, cara mencetaknya. Nah, ini plat atau kaca tuh bisa tuh. Jadi untuk ngeratain dulu si tintanya, karena kan tidak boleh terlalu banyak ya, gitu. Kemudian di sini catnya, tintanya pakai skop gitu bisa atau pakai sendok juga nggak apa-apa, cuma diratain juga sama roll seperti itu. Kemudian ini alat cukilnya dan ini cara ngeroll si karyanya seperti itu. Nah ini tuh adalah apa namanya? Biasanya ini terlihat kalau dilihat dari teksturnya dan lain-lainnya itu tuh linoleum, karet lino. Gitu. Karet lino itu adalah kayak kulit imitasi sih sebetulnya, mirip-mirip seperti itu. Nah ini untuk material, kita bahas material. Nah eh, ini sebetulnya yang digunakan di Jepang ya sebetulnya, karena juga kita pakai bare. Ini tuh ada cukilnya, ini cukil kayu, ini buat sketsanya, ini pensil, ini penghapus, penghapus, apa namanya, asahan, ini asahan deh, ini asahan, ini penghapus, kemudian ini roller, kemudian ini untuk apa namanya, kayak menekan titik-titik di mana yang memang apa namanya, untuk meratakan sih sebetulnya, meratakan si kertasnya. Dan ini adalah baren, ini disebut baren untuk menggosok si karyanya gitu. Jadi ketika si kertas ini ditempel ke si masternya, digosoknya pakai ini biar lebih rata gitu. Ini namanya baren. Tapi sebenarnya pakai sendok dan lainnya juga bisa. Kemudian ini alat cukilnya, itu ini seperti ini. Beberapa bentuknya beda-beda bentuknya. Seperti itu. Kemudian, nah ini rollnya seperti ini. Nah, perhatikan juga untuk misalnya pembelian roll itu ada banyak sekali roll-roll yang memang tidak lurus atau misalnya ada gerigi dikit, ada titik dikit, itu sangat-sangat berpengaruh sebetulnya di roll itu mesti halus banget sih roll. Gitu, dan ini untuk tintanya tinta offset ya untuk grafis ini. Nah, ini untuk versi murahnya lah, Poeni gitu. Nah, sebetulnya untuk tinta ini itu satu tinta ini tuh bisa kepake sangat-sangat lama sebetulnya, karena kita menggunakannya hanya sedikit, itu hanya 1 sendok misalnya per membuat karya A3 deh, A3 tuh 1 sendok aja sebetulnya si catnya gitu, si tintanya gitu-gitu. Jadi ini bakal apa namanya, kayak irit lah untuk catnya gitu. Kemudian ini contoh mediumnya. Ini lino karet lino, ada juga yang warna hitam sebetulnya, dan ada juga yang warna abu gitu si lino ini, si karantina ini. Nah, kemudian ini ada yang MDF. MDF itu adalah hasil ngepresan dari bubuk-bubuk kayu. Sebetulnya lebih enak sama aja sih sebetulnya. Cuman untuk lebih murah mungkin MDF sebetulnya gitu.
Nah, terus kemudian cetak grafis selalu mengikuti perkembangan teknologi cetak dewasa ini, teknik cetak mutakhir seperti digital print, chemical print, dan beberapa teknik lainnya kemudian diterima sebagai karya grafis oleh media sosial seni dan desain gitu. Dan ini untuk contoh-contoh karyanya ini adalah 3 karya dibuat oleh Yubun apa ya? Saya lupa namanya. Dan ini oleh salah satu seniman Cina sebetulnya. Seniman grafis Cina zaman. Nah, ini contoh-contoh karyanya seperti ini gitu. Kalau misalnya kalian tuh pernah diajarin nggak sih yang chiaroscuro gitu. Chiaroscuro tuh yang memang penggunaan warna dalam karyanya itu hanya gelap dan terangnya saja gitu. Di situ apa namanya? Hanya yang paling terang mana, yang paling gelap mana itu digambarkannya hanya sebatas itu gitu. Tidak menggambarkan warna-warna yang memang kekuatannya tidak terlalu besar gitu. Nah, ini untuk bisa dikategorikan sebagai teknik chiaroscuro gitu. Kemudian, nah ini ada salah satu pelopor dari eh, cetak grafis atau woodcut gitu. Namanya Albert Dürer. Dia adalah seniman Jerman di abad ke-15. Gitu. Dia membuat karya dari umur 13 tahun. Membuat karya lukis kalau nggak salah dia memulainya. Kemudian dia mempelopori atau membuat pertama kali si karya woodcut di periode Renaissance gitu. Ini untuk contoh-contoh karyanya di kerajaan ya waktu itu apa namanya banyak membuat karya untuk kerajaan, untuk Bible dan lain sebagainya. Gitu. Itu kalau nggak salah sebelum adanya mesin cetak deh kalau nggak salah. Ya, ya, se mesin cetak tuh itu bukan kan abad ke-11 ya, ke-14 setelah mesin cetak. Ini setelah mesin cetak. Seadanya cetak dari Johann Gutenberg yang kemarin dan setelah mesin cetak yang dibikin oleh Cina dan Korea di abad ke-11 gitu. Kemudian ini contoh-contoh karyanya karena untuk zaman-zaman Renaissance atau zaman-zaman dulu sebetulnya karyanya itu sangat-sangat detail sekali gitu. Dan ini tuh sebetulnya besar sih karya maksudnya ya nggak karena tiga gitu maksudnya lebih besar dari itu si karya ini gitu. Itu untuk karya-karya seperti ini kita bisa lihat detailnya, bisa lihat teksturnya, maksudnya bisa lihat garis-garisnya itu bakal lebih mudah seperti itu dan ini pasti besar banget nih karya yang ini gitu. Maksudnya dengan detail-detail yang sangat-sangat kecil gitu itu memerlukan medium yang besar pula. Gitu. Nah ini kemudian ini contoh karya lainnya ini mungkin kalian kenal ya si gambar-gambar sering lihat lah kalian misalnya gambar telapak tangan ini tangan yang sedang berdoa ini. Nah ini salah satu karya dari Albert Dürer gitu. Ini salah satu karyanya dan ini sangat-sangat apa namanya banyak diduplikasi untuk saat ini gitu. Seperti itu. Ini kalau salah judulnya Three Horsemen deh. Three Horsemen and apa gitu. Kemudian, nah kalau di Indonesia sendiri ada apa namanya salah satu kelompok yang bernama Taring Padi dari Jogja. Nah mereka tuh memang mereka didirikan atau mereka eh, eksis atau ya mereka muncul di tahun 98 gitu di akhir 98 setelah pergolakan politik tentunya di situ mereka mengkritik banyak hal-hal yang politis sebetulnya dan di situ mereka menggemakan perdamaian bagi seluruh masyarakat tuh rakyat dan lain sebagainya gitu. Taring Padi ini hmm, salah satu apa pelopor cetak grafis di Indonesia sebetulnya. Kelompok ini komunitas ya, kolektif kalau komunitas gitu. Dan kemudian ini contoh-contoh karyanya, ini contoh karyanya ada Bangun Nusantara tanpa tetes darah. Sangat-sangat politis sebetulnya dan ini juga apa namanya waktu membuat karya kayak ini saat ketika mereka ada di pergolakan-pergolakan politik di saat itu gitu.
karena di sana mungkin ada, apa namanya, pelanggaran HAM dan lain sebagainya mungkin di situ. Jadi mereka, dan ini tuh di-spread ke banyak tempat, sebenarnya mereka tuh nge-spread-nya hanya di sekitaran Jogja, Solo, dan lain sebagainya sih. Dan mereka mencetak si poster ini banyak, kemudian ditempel di rumah-rumah warga, di daerah-daerah gitu, di jembatan dan lain sebagainya, di pinggir jalan gitu, di toko-toko. Dan kemudian, ada juga yang misalnya membuat karya yang gede banget gitu, dan itu kemudian ditempelkan gitu, misalnya dicetak dua dua kali, misalnya ditempel di beberapa kota gitu. Tapi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Solo, Jogja. Kemudian Taring Padi ini sebetulnya adalah cover bukunya ya, Taring Padi Seni Membongkar Tirani, gitu. Kemudian ini poster yang, eee, cukup mungkin ini untuk di ranah seni ini, banyak digunakan juga untuk persaudaraan antar umat, antar antar manusia gitu. Karena sebagai manusia kan maksudnya, kita juga mesti, apa namanya, menghargai sesama kita, kita mesti saling membantu, mesti saling tolong-menolong, dan kita semua bersaudara gitu, terlepas dari misalnya ras apa, agama apa, eee, background-nya dari mana, dan lain sebagainya, harusnya seperti itu gitu, yang idealnya seperti itu. Karena kita juga hidup berdampingan gitu. Karena agama juga kan mengajarkan untuk kita saling tolong-menolong dan lain sebagainya gitu. Bukan, apa namanya, menghardik bahwa misalnya apa yang negatif-negatif di luar diri kita adalah negatif dan lain sebagainya, tidak seperti itu gitu. Kita mesti, membuka lagi pikiran kita dan lain sebagainya untuk, mencapai ke arah situ, maksudnya ke arah di mana kita bisa rukun dan lain sebagainya bareng-bareng gitu. Karena itu sangat, enak sebetulnya, kayak sepertinya. Ya udah seperti itu, eee, untuk pertemuan kali ini sampai situ dulu, dan untuk selanjutnya kita bakal asistensi masalah karya ya. Nanti tugasnya dan kuisnya bakal di-share di Adlink. Terima kasih banyak, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan, eee, hubungi kontak-kontak, silakan silakan langsung saja atau misalnya via chat dan lain sebagainya, silakan. Terima kasih banyak.